Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tipe-tipe soal ujian sekolah matematika tingkat SMP kelas 9 ya. Dan kita sudah memasuki materi statistik ya. Dan pada kali ini kita akan membahas untuk tipe-tipe soal yang khusus ya, yaitu statistik rata-rata ya, atau MEN ya. Jadi silahkan disimak. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan tipe-tipe soal dan juga materi matematika lainnya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama tentang pemahaman dan pengetahuan dari statistik rata-rata ya. Di sini soalnya MEN dari data 6, 7, 3, 4, 5, 5, 2, 8, 5, 9 adalah. Oke, kakak langsung saja menjelaskan cara cepatnya ya adik-adik. Di sini caranya adalah seperti biasa kita jumlahkan dulu secara keseluruhan ya. Berarti di sini kita jumlahkan semua datanya ya. Berarti 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 9 ya. Lalu setelah itu kita bagi dengan banyaknya data yang ada ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita bagi 10 ya. Lalu berikutnya kita jumlahkan yang atas dulu ya. Itu totalnya adalah 54. Kita bagi 10 berarti ya. Berarti 54 bagi 10 adalah 5,4 ya. Karena bilangan per 10 itu adalah satu angka di belakang koma ya. Jadi jawabannya B. Oke. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya masih tipe pengetahuan dan pemahaman dari statistik rata-rata ya. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabel nilai dan juga frekuensinya ya. Di sini soalnya MEN dari data di atas adalah, atau rata-rata dari data di atas adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya adik-adik, hal yang harus dilakukan pertama adalah, jadi maksud tabel ini kan nilai 4 itu satu orang gitu ya. Nilai 5 itu 4 orang, nilai 6 itu 5 orang, nilai 7 itu 6 orang, nilai 8 itu 4 orang, nilai 9 itu 2 orang, ya kan? Berarti langkah pertama yang harus dilakukan, adik-adik kalikan dulu nilai dan frekuensi ya. Nilai ya. Nilai dikali frekuensi ya. Nah, berarti kita kalikan 4 kali 1 berapa? 4 ya. Lalu berikutnya kita tambah 5 kali 4. 20 ya. Berikutnya kita kali ya. Kita kali lagi 6 kali 5 yaitu ditambah 30 ya. Berikutnya tambah berapa lagi? 7 kali 6 yaitu 42 ya. Lalu kita tambah berapa lagi? 8 kali 4 yaitu 32 ya. Dan yang terakhir yaitu 9 kali 2 berapa? 18 sama dengan berapa? Sama dengan 146 ya. Nah, setelah kita mengalihkan nilai dan frekuensi, langkah berikutnya kita hitung total frekuensinya ya. Total frekuensi ya. Total frekuensi itu artinya ini nih ya. Kita jumlahkan 1 tambah 4 ya. 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 2 ya. Berarti kan 1 tambah 4 5,
5 tambah 5 10, 10 tambah 6 16, 16 tambah 4 20 ya, 20 tambah 2 adalah 22 sama dengan 22 ya. Maka di sini untuk rata-ratanya sama dengan hasil perkalian nilai dan frekuensi yaitu 146 kita bagi dengan total frekuensinya yaitu 22 ya, sama dengan 6,63 ya. Nah, di sini kan hanya satu angka di belakang koma ya. Kita bulatkan ya. Kita bulatkan di sini berarti 6,63. Karena di sini 3 berarti kita bulatkan ke bawah 6,6. Jawabannya B ya adik-adik. Oke. Nomor 3 ada tipe soal aplikasi dari statistik rata-rata ya. Soalnya rata-rata 6 buah bilangan 68 dan rata-rata 14 buah bilangan lainnya yaitu 78. Rata-rata 20 bilangan tersebut adalah, oke, kita baca sekali lagi ya soalnya ya. Di sini adalah rata-rata gabungan berarti ya. Rata-rata 6 buah bilangan itu adalah 68. Oke. Jadi 6 buah bilangan ya, rata-ratanya itu 68 adik-adik ya. Dan rata-rata 14 bilangan lainnya ya adalah 78 ya. Rata-rata 20 bilangan tersebut adalah, oke, jadi totalnya ini sebenarnya ada 20 bilangan ya. Hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama 6 buah bilangan ya, yang rata-ratanya adalah 68, dan yang kelompok kedua yaitu 14 buah bilangan yang rata-ratanya 78 ya. Nah, di sini pertanyaannya, kalau rata-ratanya yaitu 20 bilangan atau digabung antara 6 dan 14 ini digabung, rata-ratanya jadi berapa? Kan gitu ya adik-adik. Nah, ini yang dimaksud dengan rata-rata gabungan ya. Caranya gimana? Oke, kakak langsung kasih cara mudahnya ya di sini. Nggak usah bingung adik-adik ya. Ini kan ada 2 kelompok. Kita kelompokkan saja satu persatu ya. Ada kelompok pertama yaitu 6 buah bilangan, rata-ratanya adalah 68. Berarti kita kelompokkan 6 dikali 68 ya. Nah, karena di sini pernyataannya adalah rata-ratanya sampai 20 bilangan, berarti digabung semuanya. Berarti kalau digabung di sini ditambah kan gitu. Nanti kelompok keduanya yaitu 14 bilangan lainnya kan. Rata-ratanya 78. Ya udah kita kali 78. Nah, setelah itu kita bagi ya. Kenapa harus dibagi ya? Karena di sini ada pembaginya. Karena cari rata-rata itu kan ada pembaginya ya. Nah, pembaginya itu apa? Karena di sini ditanyakannya adalah jumlah, ini kan rata-ratanya dijumlahin nih. 6 sama 14 kan dijumlahin, jadinya 20, ya kan? Berarti di sini rata-ratanya kita bagi 20 ya. Atau 6 ditambah 14 sama dengan 20 gitu ya. Sama dengan 6 dikali 68 ya. Itu adalah 408 ya, ditambah 14 dikali 78 itu adalah 1092. Kita bagi adik-adik, dibagi berapa? Dibagi jumlah data atau ini ya, jumlah datanya kan jadi 20 karena kan data ke-6 jumlah data 6 ditambah jumlah data 14 gitu ya. Lalu berikutnya kita jumlahkan ya, 408 ditambah 1092 ya. 8 tambah 2 10, simpan 1 ya kan. Lalu 0 ditambah 10 tambah 9 ya. Itu berarti masih 10 ya. Simpan 1. 1 tambah 0 1 tambah 4 jadi 5 ya. Lalu 1 yang ini turun, jadi 1500 dibagi 20 ya, sama dengan ya, kita coret
150 bagi 2 adalah 75. Jadi jawaban rata-rata gabungannya berapa? B ya. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Berikutnya masih tipe soal aplikasi ya. Untuk rata-rata statistik ya. Nilai ulangan matematika dari suatu kelas tertera pada tabel di bawah ini. Ini tabel dalam bentuk turus ya adik-adik. Dari hasil ulangan itu adalah, nah langkah pertama ya adik-adik, kita harus menghitung turusnya dulu nih ya, supaya nanti gampang menghitungnya ya. Oke, yang pertama ini adalah nilainya 2 ya. Lalu yang kedua nilainya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti yang kedua ini 5. Yang ketiga itu 7 ya. Lalu yang keempat itu 5, 5, 1. Berarti 11 ya. Lalu yang kelima itu 5, 5, 5. Berarti 17 ya. Lalu sisanya 2, 2, dan 2 ya. Nah, setelah kita hitung untuk turusnya ya, langkah berikutnya yaitu kita kalikan nilai dikali turus ya. Nilai dikali turus. Nah, jadi ini kan maksudnya nilai yang dapat nilai 10 itu 2 orang gitu ya. Yang dapat nilai 9, 5 orang gitu ya. Berarti kita harus kalikan. 2 kali 10 adalah 20 ya. Lalu 9 kali 5 adalah 45. 8 kali 7 56. 7 kali 11 77. 6 kali 17 102 ya. Lalu 5 dikali 2 itu 10. 4 dikali 2 8. Lalu 3 dikali 2 adalah 6 ya. Nah, setelah itu ya, kita jumlahkan nih ya. Kita jumlahkan. Jadi hasilnya ya adalah 324 ya. Nah, selain ini yang kita jumlahkan, kita juga harus menjumlahkan untuk turusnya ya. Untuk turusnya nih, ini kan mewakili siswa ya. Supaya kita tahu jumlah siswanya berapa, kita tambahkan ya. 5 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 17 tambah 2 tambah 2 tambah 2 yaitu 48 ya. Setelah itu baru kita hitung untuk rata-ratanya, yaitu tadi nilai dikali turus per jumlah turus ya. Per jumlah turus ya. Berarti di sini sama dengan ya 324 dibagi 48 ya. Berarti sama dengan 6,75. Jawabannya A ya adik-adik. Berikutnya masih tipe soal penawaran untuk rata-rata statistik ya. Tabel berikut menyatakan hasil ulangan kelas 9A ya. Ini ada nilai, lalu ada frekuensi ya. Di sini siswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai di atas rata-rata. Siswa yang tidak lulus harus mengikuti ujian remediasi untuk memperbaiki nilai. Banyak siswa yang harus mengikuti ujian remediasi adalah, nah langkah pertama ya adik-adik, kita harus mencari rata-ratanya dulu ya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama kita kalikan nilai dengan frekuensi siswanya ya. Kita kalikan nih. 4 kali 2 adalah 8 ya. Lalu 5 kali 4 adalah 20. Lalu 6 dikali 3 adalah 18. Lalu 7 dikali 6 adalah 42. Lalu 8 dikali 4 adalah 32. Lalu terakhir 9 kali 1 adalah 9 ya. Nah, setelah itu adik-adik ya, hasil perkalian dari nilai dikali frekuensi ini ya, kita jumlahkan ya.
Berarti 8 ditambah 20 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 32 ditambah 9 sama dengan berapa? 129 ya. Setelah itu untuk pembaginya ya, kita harus menjumlahkan semua frekuensinya ya. Karena frekuensi ini kan mewakili jumlah siswa. Sehingga kalau frekuensinya dijumlahkan, kita tahu jumlah siswanya berapa, kan gitu ya. Berarti kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 20 ya. Maka di sini untuk rata-ratanya ya sama dengan nilai dikali frekuensi per jumlah frekuensinya ya. Berarti sama dengan 129 per 20 ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 6,45 ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah banyak siswa yang harus mengikuti ujian remedial ya. Berarti kan yang di bawah 6,45 itu antara lain ya adalah nilai berapa saja? Nilai yang di bawah 6,45 ya. Berarti mana? 7 termasuk enggak? Enggak ya, karena 7 itu di atas 6,45. Berarti yang remedial itu adalah yang nilainya 6, yang nilainya 5, dan yang nilainya 4 ya. Berarti berapa? 2 tambah 4 tambah 3 yaitu 9. Jawabannya D ya, 9. Oke. Berikutnya tipe penalaran untuk statistik rata-rata ya. Soalnya sebagai berikut. Banyak siswa laki-laki kelas 9A ada 36 orang ya. Pada ulangan matematika nilai rata-rata siswa perempuan 72. Sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki 61 ya. Jika nilai rata-rata siswa di kelas itu 63, banyaknya siswa perempuan adalah ya. Nah, di sini kan diketahui ya untuk jumlah ya, jumlah laki-laki ya itu sama dengan 36 ya. Lalu berikutnya untuk rata-rata ya, rata-rata laki-laki ya nilainya itu adalah 61. Lalu berikutnya yang diketahui lagi adalah rata-rata nilai perempuan ya, yaitu 72 ya. Dan yang diketahui lagi adalah rata-rata gabungannya ya. Rata-rata gabungannya yaitu ini ya 63 ya. Nah, berarti untuk mencari banyaknya siswa perempuan kita menggunakan rumus gabungan ya, rata-rata gabungan ya. Langsung saja kita tulis di sini ya. Berarti rata-rata gabungannya berapa? Rata-rata gabungannya itu kan 63 ya adik-adik untuk rata-rata gabungannya ya. Untuk rumus rata-rata gabungan yaitu jumlah laki-laki ya. Jumlah laki-laki nih berarti 36 dikali rata-rata nilai laki-laki ya. Berarti 61 ya. Ditambah ingat ditambah ya jumlah rata-rata perempuan ya. Nah, ini nih jumlah rata-rata perempuan ya yaitu 72 dikali jumlah perempuan. Nah, jumlah perempuannya belum ada nih ya. Kita ibaratkan di sini N deh ya. N untuk jumlah perempuannya ya. Setelah itu dibagi ya. Dibagi dengan apa?
dengan jumlah siswa keseluruhan, yaitu jumlah laki-laki yaitu 36 ya, ditambah untuk jumlah perempuan yang belum diketahui kan, berarti N gitu kan. Nah, setelah itu kita kerjakan saja dulu di sini ya. Berarti 63 sama dengan 36 dikali 61 berapa? 2196 ya, ditambah 72 kali N adalah 72 N ya. Lalu dibagi 36 ditambah N ya. Setelah itu adik-adik perhatikan, kita kali silang nih ke sini. Kita kali silang antara 63 dikali 36 ditambah N ya. Berarti kakak tulis di sini saja ya. Nah, berarti berikutnya tahap berikutnya ya, 63 ya dikali 36 ditambah N ya, sama dengan ini kita tulis lagi 2196 ditambah 72 N ya. Paham sampai sini ya adik-adik ya? Oke, lalu berikutnya ini kita kalikan ya. 63 dikali 36 yaitu 2268 ditambah 63 dikali N, berarti 63 N sama dengan 2196 ditambah 72 N ya. Yang ada variabel N-nya kita kelompokkan ya. Berarti di sini 63N ya. Loncat ke sebelah kanan ya, dan yang 2196 loncat ke sebelah kiri ya. Oke, jadi begini maksudnya. 2268 ini kan 2196, kita loncat ke kiri supaya bisa dioperasikan dengan bilangan bulat ya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Negatif 2196 sama dengan ya, ini kan 72N ya. 72N. Nah, ini 63N loncat dikurangi berarti kan, karena di sini positif tadinya 3N ya. Nah, ini kita kurangi nih ya. 2268 dikurangi 2196 berapa? 72 sama dengan 72N dikurangi 63 berapa? 9N ya. Maka di sini N sama dengan 72 dibagi 9. N sama dengan 8 ya. Jadi jumlah perempuan ya di kelas tersebut adalah 8 orang. Seperti itu adik-adik ya. Kalau belum paham silahkan diputar lagi videonya sampai paham ya. Baik adik-adik, mungkin kakak cukupkan dulu ya untuk pembahasan tipe-tipe soal ujian nasional ya, untuk ujian sekolah maksudnya ya. Untuk materi statistik rata-rata ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal matematika lainnya ya. Kakak mohon maaf jika ada kekeliruan dalam berbicara ya, atau ada kesalahan menghitung, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.